Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur akan memanggil Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah terkait rekaman video bagi-bagi uang di kota Pamekasan, Jawa Timur. Video Gus Miftah sedang membagi-bagikan uang kepada warga di salah satu gudang tembakau di Pamekasan, Madura beredar. Seorang penerima uang mengajak Gus Miftah menunjukkan salam dua jari. Sementara warga lain ada yang membentangkan kaos bergambar Prabowo Gibran saat pembagian uang berlangsung. Tak hanya membagikan uang, Gus Miftah juga sempat memberikan pantun soal pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Atas undangan sahabat saya, Haji Her, pemilik PT Bawang Mas di Pamekasan. Beliau ini adalah pengusaha yang bergerak di bidang tembakau. Karyawan beliau 10.000 orang, petani tembakau beliau sekitar 20.000 orang. Tahu kedatangan saya, banyak karyawan pabrik dan petani yang datang ke kantor beliau. Jadi acara itu sama sekali tidak direncanakan, tapi spontanitas. Kemudian yang kedua, itu hari di mana Haji Her itu biasa membagikan sedekahnya. Karena kebetulan jamaah itu mau salaman sama saya, Haji Her minta supaya uang sedekah beliau sekaligus saya memberikan kepada karyawan beliau. Atas beredarnya video bagi-bagi uang, Bawaslu Pamekasan, Jawa Timur akan memanggil Gus Miftah setelah melakukan rapat bersama Kejaksaan dan Kepolisian. Dalam rapat, Bawaslu, Jaksa, dan Polisi sepakat mengusut dugaan pelanggaran pemilu. Selain memanggil Gus Miftah, Bawaslu juga akan memanggil sejumlah saksi, termasuk pemilik tempat. Yang viral, sebagaimana yang sudah kita ketahui semua, itu patut diduga melanggar ketentuan pasal 523. Langkah-langkah selanjutnya, besok kita akan rencanakan untuk menyusun siapa-siapa yang akan kita undang untuk klarifikasi di Bawaslu. Tentu pemilik tempat menjadi bagian dari daftar yang akan kita undang untuk klarifikasi. Termasuk juga orang yang membagikan uang yang viral di media sosial itu akan kita undang untuk klarifikasi. Saudara, publik menyoroti proses simulasi pencoblosan surat suara yang hanya menampilkan 2 kolom pasangan calon di Solo, Jawa Tengah. Hal ini dinilai bisa membingungkan para pemilih. KPU membuat 2 kolom ini motivasinya apa? Motifnya apa? Ya. Harusnya kan walaupun ini simulasi, harusnya ya tetap 3 kolom. PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah mempersoalkan surat suara simulasi pencoblosan Pilpres yang hanya memuat gambar 2 paslon. Pasalnya dinilai menyesatkan dan membingungkan pemilih. Padahal ada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi di Pilpres 14 Februari mendatang. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo turut angkat bicara soal surat suara berformat 2 paslon yang dipakai KPU untuk simulasi pencoblosan Pilpres. Ganjar mengingatkan pentingnya KPU menjaga kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu dan Pilpres. Ya, ini KPU penyelenggara kok berkali-kali minta maaf terus ya. Kalau minta maaf terus nanti kredibilitasnya akan dipertanyakan loh ya. Kita kemarin soal suara minta maaf ya, yang ada dikirim ke luar negeri, sekarang soal pencoblosan katanya ditarik lagi gitu ya. Makanya sebenarnya semua yang keluar dari KPU kita minta ada yang melakukan supervisi agar tidak jadi kesalahan dan mereka akan memperbaiki itu. Gitu. Maka profesionalismenya mesti ditingkatkan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga menanggapi soal surat suara berformat 2 paslon.
Kata Anies, jangan main-main dengan surat suara. Anies minta jumlah paslon di surat suara simulasi disesuaikan dengan jumlah peserta Pilpres yang resmi terdaftar di KPU. Sudahlah, kita nggak usah main-main. Begini-begini itu, tunjukkan aja apa adanya. Kalau jumlahnya 3 calon ya sebut 3, kalau ada 8 calon ya sebut 8 calon. Jadi buat apa di otak-atik ya begitu, tidak menghormati rakyat intinya. Simulasi pencoblosan dengan surat suara berformat 2 paslon ini diketahui sudah dipraktikkan di sejumlah tempat di Solo. PDIP Solo pun meminta KPU mengulang simulasi dengan format 3 paslon. Sementara itu, KPU Kota Solo menyatakan pihaknya hanya melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan KPU Pusat, termasuk desain surat suara 2 paslon yang dipakai untuk simulasi pencoblosan. Tim Liputan, Kompas TV.